Halo guys, welcome back to Mirza Studio Channel. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video-video dari Mirza Studio. Dan yang lain yang baru pertama kali mungkin nonton video ini, boleh diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian apabila dirasa video ini bermanfaat. Oke guys, di episode kali ini Mirza Studio akan membahas tentang komponen-komponen apa aja sih yang ada dalam pembangunan rumah. Oke, disimak ya sampai videonya selesai. Check this out guys. Nah, jadi dalam proses pembangunan rumah itu ada 5 komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada komponen struktur, yang kedua komponen arsitektur, yang ketiga komponen elektrikal, yang keempat komponen mekanikal, dan yang kelima komponen plumbing. Nah guys, kita perlu tahu 5 komponen ini tuh terdiri dari apa aja sih? Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama komponen struktur. Dalam bangunan, dibagi menjadi 3 bagian komponen struktur. Yang pertama, komponen struktur bawah, komponen struktur tengah, dan komponen struktur atas. Oke guys, kita bahas dulu dari komponen struktur bawah. Dari komponen struktur bawah ini biasanya terdiri dari pondasi dan slope. Nah, pondasi itu sendiri biasanya untuk rumah tinggal yang sering banget digunain itu pondasi batu kali menerus dan juga pondasi telapak. Pondasi menerus itu dia mengikuti garis dari dinding yang ada di lantai 1. Tapi kalau pondasi struktur telapak itu biasanya hanya ditanam pada titik-titik kolom yang kritis atau titik kolom struktur utama. Nah, sebenarnya dalam rumah itu tidak hanya melulu menggunakan pondasi telapak dan juga pondasi batu kali. Tapi untuk rumah-rumah yang cukup tinggi dan juga yang tanahnya itu bekas sawah, biasanya ada juga yang menggunakan pondasi sumuran loh guys. Yang kedua adalah slope. Slope itu adalah balok yang berada di atas pondasi batu kali menerus. Tapi slope ini juga bisa berdiri sendiri loh guys, tanpa ditahan dulu oleh pondasi batu kali menerus. Namanya biasanya disebut dengan slope gantung. Ukuran setiap slope itu berbeda-beda tergantung dari hitungannya. Nanti hitungannya kita akan bahas di video selanjutnya ya guys. Nah, selanjutnya ada komponen struktur tengah. Jadi komponen struktur tengah ini terdiri dari kolom. Tapi kalau rumahnya terdiri dari 2 lantai atau lebih, biasanya komponen struktur tengah ini terdiri dari kolom, balok, plat lantai. Oke, selanjutnya ada komponen struktur atas. Komponen struktur atas ini terdiri dari atap dan bagian-bagian lain yang mengikat bangunan tersebut. Biasanya kita sebut dengan sebutan ring bulk. Oke guys, jadi dari ketiga komponen struktur ini, dari komponen struktur bawah, komponen struktur tengah, dan komponen struktur atas, itu adalah komponen dari bangunan yang sangat penting. Jadi harus banget nih kalian benar-benar berhati-hati dalam penghitungan struktur bangunan. Ini sangat berdampak pada kekuatan bangunan itu sendiri loh guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua dalam bangunan, yaitu komponen arsitektur. Nah, komponen arsitektur ini berbeda dengan komponen struktur tentunya. Jadi, pada prinsipnya komponen arsitektur ini tidak menahan beban ya guys. Komponen arsitektur ini bersifat hanya sebagai pengisi. Jadi, yang harus dipastikan sangat kuat itu adalah komponen-komponen struktur. Tapi komponen arsitektur juga harus memiliki spek yang bagus supaya bangunan itu menjadi lebih bagus. Nah, komponen arsitektur itu biasanya terdiri dari dinding, kusen pintu, kusen jendela, kemudian ada roster, ada lagi plafon, lantai. Itu adalah komponen arsitektur. Komponen arsitektur ini sangat memungkinkan kombinasi-kombinasi yang bisa membuat visual dari bangunan atau visual dari interior itu menjadi bagus. Kalian bisa mencoba memainkan beberapa motif, memainkan beberapa gaya dalam bangunan kalian supaya bangunannya terlihat jadi lebih bagus. Itu adalah fungsi dari komponen arsitektur. Nah, komponen ini adalah komponen pengisi, tapi
Kalian jangan salah ya, komponen ini juga bisa menimbulkan biaya yang cukup mahal, tergantung dari material apa yang digunakan. Komponen yang ketiga adalah komponen elektrikal. Komponen elektrikal ini biasanya dalam pembangunan rumah itu terdiri dari pemasangan titik lampu, stop kontak, saklar tunggal, saklar ganda, MCB, dan lain-lain yang berkaitan dengan hubungannya dengan kelistrikan ya guys. Nah, ini juga sangat penting karena sangat berpengaruh pada komponen arsitektur. Jadi benar-benar harus direncanakan dengan baik. Tata letak dari titik-titik elektrikal yang sudah direncanakan itu sangat berpengaruh loh guys. Ketika ada satu titik saja yang terlewat atau tidak direncanakan dan kemudian pada saat di lapangan ternyata dibutuhkan, dampaknya bisa berubah pada komponen arsitektur. Tentunya perubahan ini, jika sudah jadi ya komponen arsitekturnya seperti dindingnya sudah diplester, sudah dicat, itu bisa menimbulkan biaya bongkaran. Kemudian misalnya plafonnya harus dibongkar lagi, juga tentu harus menimbulkan biaya bongkar, kemudian pasang kembali. Nah, dari bongkar pasang ini kan pasti ada biayanya ya guys, makanya penting banget untuk merencanakan komponen elektrikal ini sebaik mungkin ya. Nah, yang keempat ada komponen mekanikal. Biasanya komponen mekanikal ini juga nggak jauh beda loh guys sama komponen elektrikal. Biasanya ada pemasangan AC, kemudian water heater, dan biasanya fire detection itu juga termasuk dalam komponen mekanikal yang berhubungan dengan mekanis, kemudian juga berhubungan dengan elektrikal, itu juga sangat harus diperhatikan karena jika tidak direncanakan dengan baik tentunya akan berdampak pula pada biaya dan waktu pelaksanaan karena ada penundaan dan lain-lain. Nah, yang kelima yang tidak kalah penting adalah komponen plumbing. Nah, komponen ini biasanya berhubungan dengan pemipaan atau biasa kita sebut juga sebagai komponen sanitasi ya guys. Kalau di pembangunan rumah itu biasanya kita temukan di layouting kamar mandi ya. Jadi, kalau ada penempatan toilet duduk, toilet jongkok, wastafel, floor drain, kemudian ada lagi bathtub dan lain-lain, itu harus banget kalian buat secara detail karena posisi dari masing-masing pipa itu sangat penting loh guys. Jangan sampai ketika sudah dibuat ternyata tidak sesuai dan harus mengganti semuanya. Dengan penggantian itu, merubah layout dari pipa itu lumayan sulit loh guys. Apalagi jika posisi kamar mandinya ada di lantai 2 atau lantai 3. Dan apabila lantainya sudah diplat atau sudah didak beton, cukup sulit loh guys untuk merubahnya. Jadi pastikan perencanaan dari komponen sanitasi ini atau komponen plumbing ini sudah benar-benar kalian rencanakan dengan baik ya. Jadi guys, sebenarnya apa sih keuntungan kita mengetahui komponen bangunan rumah ini? Tentunya, ketika kita sudah mengetahui komponen bangunan ini, kita akan lebih mudah untuk menentukan pekerjaan mana dulu nih yang harus dikerjakan. Kemudian pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan secara bersamaan dan harus dilakukan lebih dulu. Apakah komponen struktur dulu atau komponen arsitektur dulu? Kalian perlu tahu. Belum tentu komponen struktur sampai atas yang tadi sudah saya jelaskan itu akan dikerjakan terlebih dahulu ya guys. Biasanya ketika komponen struktur itu berjalan, komponen elektrikal pun berjalan. Jadi semuanya bersama-sama. Kemudian plumbing juga sama-sama ya guys. Nah, biasanya pekerjaan yang paling akhir itu adalah pekerjaan arsitektur. Biasanya berkenaan dengan finishing seperti cat, pemasangan lantai, pemasangan aksesoris, dan aksen-aksen bangunan itu biasanya dikerjakan paling akhir. Gitu ya guys. Biasanya pekerjaan yang paling pertama dilakukan adalah pekerjaan struktur. Dari mulai pembangunan fondasi, kemudian roof, kemudian ada lagi kolom. Nanti setelah masuk ke kolom, ketika sudah didak beton, nanti pekerjaan elektrikal itu masuk. Pekerjaan plumbing atau pekerjaan sanitasi juga masuk. Jadi kalian akan mengetahui nih mana dulu yang harus dikerjakan dan mana yang akan secara bersama-sama dikerjakan. Itu adalah keuntungan dari kalian mengetahui komponen bangunan. Dan jangan lupa setiap komponen ini memiliki sifat dan cara treatment yang berbeda-beda ya guys. Tentunya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk kali ini
kita sudah tahu nih, ternyata ada 5 nih komponen yang penting untuk jadi kali ini kita sudah tahu 5 komponen bangunan yang penting banget kalian tahu untuk pembangunan rumah kalian ya. Next, Mirza Studio akan membagikan secara detail dan kita akan bagikan satu persatu. Kita akan jelaskan satu persatu supaya lebih paham lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya semuanya mendapatkan manfaat. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!